Selat Sunda, antara Jawa dan Sumatera. Hari itu, tanggal 27 Agustus tahun 1883. Pukul 10:02 pagi. Langit tiba-tiba menyala putih. Lalu, dunia meledak. Ledakan dari Krakatoa bukan sekadar suara. Ia adalah getaran yang mengguncang atmosfer bumi. Ia adalah dentuman yang terdengar hingga 4.800 km jauhnya. Dan ia adalah awal dari salah satu bencana alam terdahsyat dalam sejarah modern. Krakatau bukan gunung terbesar di Nusantara. Ia berdiri di tengah Selat Sunda sebagai gugusan 3 pulau vulkanik, Rakata, Danan, dan Perbuatan. Catatan kolonial Belanda menunjukkan aktivitasnya pernah tercatat pada abad sebelumnya, namun tidak signifikan. Pada Mei tahun 1883, kapal-kapal dagang mulai melaporkan sesuatu yang aneh. Asap tipis terlihat membumbung. Hujan abu ringan turun di beberapa kapal. Surat kabar Batavia AS Handelsblad mencatat, asap kelabu terlihat dari arah Selat Sunda, namun belum dianggap membahayakan. Tidak ada evakuasi, tidak ada peringatan besar. Gunung itu hanya dianggap sedang batuk. Tanggal 20 Mei tahun 1883. Letusan signifikan pertama terjadi. Kolom abu membumbung hingga lebih dari 10 km. Di kota Anyer dan Merak, suara gemuruh terdengar seperti meriam. Kapten kapal Inggris melaporkan, abu turun seperti salju. Laut dipenuhi batu apung. Kami harus memperlambat laju kapal. Abu bahkan tercatat sampai Batavia, sekitar 160 km jauhnya. Namun kehidupan tetap berjalan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda masih menilai situasi terkendali. Mereka tidak menyadari bahwa tekanan magma di bawah laut semakin meningkat. Minggu, tanggal 26 Agustus. Siang hari, sekitar pukul 13. Ledakan besar terdengar. Langit mendadak gelap. Seorang pegawai kolonial di Anyer menulis dalam laporan resminya. Pada sore hari, kegelapan turun sebelum waktunya. Kami harus menyalakan lampu di siang bolong. Batu apung sebesar kepalan tangan menghantam atap rumah. Hujan abu makin tebal. Gelombang laut mulai tidak biasa. Beberapa kapal melaporkan pusaran air besar di sekitar Krakatau. Malam itu, dunia belum tahu bahwa pagi berikutnya akan menjadi pagi paling mengerikan dalam sejarah Nusantara. Pukul 5.30, ledakan pertama mengguncang. Pukul 6.44, ledakan kedua lebih kuat. Pukul 10:02, ledakan ketiga membuat tanah bergetar hingga Batavia. Dan kemudian, pukul 10:02 beberapa menit, ledakan keempat. Dentumannya terdengar hingga Australia dan Pulau Rodriguez di Samudra Hindia. Stasiun pengamat cuaca di seluruh dunia mencatat gelombang tekanan atmosfer yang berputar mengelilingi bumi hingga 7 kali. Seorang saksi Belanda di Teluk Betung menulis, langit terbakar, suara seperti ribuan meriam meledak sekaligus. Kami jatuh ke tanah, menutup telinga. Krakatau runtuh, 2/3 pulau hilang. Kaldera raksasa terbentuk. Ketika tubuh gunung runtuh ke laut, jutaan ton air terdorong. Gelombang tsunami setinggi lebih dari 30 meter menyapu pesisir Banten dan Lampung. Anyer hancur total. Mercusuar di Cikoneng hilang tanpa jejak. Seorang pejabat kolonial mencatat, gelombang datang seperti tembok hitam. Tidak ada waktu untuk lari. Desa lenyap dalam sekejap. Diperkirakan lebih dari 36.000 orang meninggal. Beberapa sumber modern memperkirakan jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi. Tubuh-tubuh ditemukan mengapung hingga ke pantai Afrika Timur berminggu-minggu kemudian. Letusan Krakatau memuntahkan abu hingga ke stratosfer. Partikel sulfur menyebar global. Langit di Eropa berubah merah darah saat senja.
Di London, seniman mencatat warna langit yang tidak biasa. Beberapa ilmuwan modern percaya bahwa lukisan The Scream karya Edvard Munch mungkin terinspirasi fenomena atmosfer pasca Krakatau. Suhu global turun sekitar 1 derajat Celcius pada tahun berikutnya. Krakatau bukan hanya bencana lokal, ia adalah peristiwa global. Studi geologi modern menunjukkan letusan ini adalah tipe Plinian super eksplosif. Interaksi magma dan air laut menciptakan ledakan freatomagmatik raksasa. Energi yang dilepaskan diperkirakan setara ratusan megaton TNT. Sebagian ilmuwan menyebutnya sebagai salah satu suara paling keras dalam sejarah manusia. Tekanan suara pada jarak 160 km diperkirakan mencapai 172 desibel, cukup untuk merusak gendang telinga. Krakatau benar-benar memekakkan dunia. Pada 1927, dari kaldera yang tersisa, muncul gunung baru. Anak Krakatau. Ia tumbuh beberapa meter setiap tahun. Aktif hingga kini. Pada 2018, longsorannya kembali memicu tsunami. Sejarah tidak sepenuhnya berakhir. Ia hanya berubah bentuk. Hari ini, Selat Sunda tampak tenang. Kapal-kapal kembali melintas. Langit biru. Namun di bawah laut, kaldera besar Krakatau masih ada. Ia mengingatkan kita bahwa bumi adalah makhluk hidup yang bernapas. Bahwa manusia hanyalah penumpang di atas kerak tipis yang rapuh. Dan bahwa pada tanggal 27 Agustus tahun 1883, di antara Jawa dan Sumatera, alam pernah berteriak begitu keras, hingga seluruh dunia mendengarnya.